Ya, terima kasih untuk pasangan 03. Di debat sebelumnya bertanya saya tentang Bandung, sekarang tentang Jawa Barat, ya memang track record lah yang diperdebatkan. Izinkan saya tidak bertanya ke Mas Pram, beliau guru saya bertanya ke sahabat saya Pak Rano Karno. Bang Rano, Anda pernah jadi wakil gubernur Bu Atut, kemudian naik menjadi gubernur Banten. Ya. Seorang pemimpin tentunya diberi kekuasaan sebegitu besar untuk menjalankan amanah. Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017, indeks pembangunan manusia Banten tidak naik. Yang terjadi bukan stabil, malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya, sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Calon gubernur nomor urut 1. Sebentar Bapak, silakan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. LA Ice Mango Boost. Discover the new flavor. It's mango season. Kang Emil mungkin pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma 1 tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur 1 tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya 2, Kang. Pangdam Siliwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, Kak, bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang-Panimbang itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang Akang impikan itu tadi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan atau cukup Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sejak Saya bicara. bertanya ini karena survei mengatakan rakyat Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama, Bang. Pangdamnya 2, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga 2, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi, kan? Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita. Cukup. Atau Abang. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Kang Emil yang saya hormati, kalau saya bisa ngebenain kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benain kampung saya sendiri di Jakarta?
Kalau saya nggak bisa ngebenahin kampung saya Jakarta, saya nggak maju jadi wakil gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI, Kang. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya harus benahi. Kalau bicara pengalaman, barangkali antara kita berdua, Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya menjadi gubernur. Nah, mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju. Mungkin itu. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan atau cukup? Cukup, baik. Berikan aplaus yang meriah untuk sesi yang sangat menarik ini. Tanya jawab tanggapan antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sudah memberikan sesi yang luar biasa. Betul sekali, sangat seru ya Friska. Tapi kita tidak berhenti sampai di sesi ini. Kita akan kembali dengan sesi penyampaian pernyataan penutup dari seluruh pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Tetap bersama kami. Tadi kalau kita data yang ada 98% pangan Jakarta ini dipasok dari luar Jakarta. Tentu rawan sekali dalam konteks ketahanan pangannya. Karena kalau bicara ketahanan pangan berarti bicara soal ketersediaan, keterjangkauan dan juga berkelanjutan. Nah, pertanyaan saya kira-kira apakah mungkin dalam konteks inflasi ini kita bisa mengurangi pangan ini berasal dari Jakarta sendiri. Lalu kalau memang bisa, kira-kira langkah konkretnya seperti apa? Terima kasih. Baik. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak, cukup. Kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda mulai menjawab. Ada 7 langkah. Ada 7 langkah untuk mengatasi inflasi bahan pokok. Yang pertama, intervensi jalur tengkulak. Jadi kita bebas tanpa intervensi pasar untuk memastikan bahwa pangan ini tersedia dengan cukup. Terus kemudian kita perlu melakukan kerjasama dengan daerah. Ya, kalau perlu Jakarta membooking sawah contohnya di Indramayu agar perhitungan pasokan untuk Jakarta bisa terpenuhi, dan kalau perlu juga dengan Blitar dan sebagainya. Lalu kita perlu juga menyiapkan gerakan menanam, ya, seperti yang Pak Bang Kamil sampaikan bahwa menanam bisa ada di atap, di rooftop. Kemudian kita manfaatkan juga lahan-lahan yang tidak digunakan, dan tim ekonomi adab kami akan mengajarkan bagaimana caranya untuk menanam. Kami berikan bibit sampai berhasil, dan kalau ada kelebihan itu bisa menjadi subsidi untuk disalurkan kepada RT dan RW yang ada. Lalu kemudian bisa juga kita menggantikan padi dengan sagu. Ya, mungkin ini belum pernah dicoba, tetapi pada saat kita sudah tidak mampu lagi, maka kita perlu mengganti padi dengan sagu. Lalu pengawasan distribusi barang agar barang cepat didistribusikan kepada masyarakat dan masyarakat kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah cukup Bapak? Ya, jadi tambahan lagi yaitu penggunaan vertical farming, ya. Jadi bagaimana farming itu juga bisa dilakukan di perkotaan, dan juga bagaimana mendorong masyarakat untuk hidroponik, ya, di kawasan masing-masing, kawasan rumah masing-masing. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1.